Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Walhamdulillah. Kita masih melanjutkan daripada pembahasan lalu dari kitab Al-Mustasfa fi Sunanil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Daripada Syekh Al-Imam Muhammad bin Sa'id bin Ma'an Al-Quraidhi Al-Lahji rahimahullah radhiyallahu anhu wa radana fa'ana bi ulumihi bidarini amin. Masih dalam kitabus shalah. Terakhir kita sudah bahas tentang waktu-waktu salat. Sekarang kita membahas tentang maja'a fi satril aurah, apa-apa yang datang dalam tentang menutup aurat wassalat, dan juga tentang salat fi thawbil wahid, di baju yang satu, ini satu baju tanpa ada pelapis, wal qibla wal mar, dan juga tentang kiblat dan orang yang mari, orang yang lewat baina yadil musalli, di hadapan orang yang salat, wassalat fi na'lain, juga salat di dalam sendal, atau salat dengan sendal, salat dengan memakai sendal. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam ani salat fi thawbin wahid. Ya, ada orang tanya kepada Rasulullah SAW tentang salat di satu baju, maksudnya satu baju gamis satu saja tanpa ada sesuatu. Apa boleh? Maka Rasul mengatakan awalikullikum thawbani. Apakah di setiap orang dari kalian punya dua baju? Ini di awal ya, di awal sahabat itu kan prihatin di awal Islam itu, sebelum perang Khaybar. Setelah perang Khaybar itu baru bertubi-tubi harta pampasan perang apa macam-macam, sehingga taraf kehidupannya mereka itu lebih Nah, dulu sebelumnya mereka kadang-kadang punya satu baju saja. Maka Rasul mengatakan, apakah bagi setiap dari kalian punya dua baju? Ya sudah, kalian punya satu baju, ya sudah sholat situ dengan satu baju itu. Ya. Tapi itu di awal Islam. Tapi setelahnya Rasul menegur orang yang sholat seperti itu. Hanya kan ya diberi nikmat baju kok ya dipakai untuk sholat kan ya apa. Nah, tapi kan di awal Islam memang begitu diizinkan sama Rasul, karena memang mereka sampai di Bukhari itu. Di Bukhari itu diriwayatkan apa, mereka kadang pakai sarung aja diikatkan di atas ini. Ya. Makanya kata Rasul, wahai perempuan jangan bangun dulu. Takut kelihatan. Nah, jangan bangun dulu sampai laki-laki betul-betul bangun baru kalian bangun. Karena kan di perempuan kan soknya di belakang. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thabil wa laisa ala mankibai min syai'in. Janganlah salat seorang dari kalian di satu baju tidak ada di pundaknya sesuatu apapun daripada rida atau semacam. Karena takut ini nampak, takut kalau nampak. Ya, kalau nampak dari atas tidak boleh memang. Makanya dari situ kemudian kan dikatakan bahwa syaratnya orang sholat itu menutup aurat dari arah atas, bukan dari bawah. Kalau dari bawah, umpama orang sholat di atas masjid yang bagian atas nggak sengaja yang bawah kelihatan, itu tidak dianggap membuka aurat, karena sudah menutup. Yang tidak boleh itu pokoknya selain dari bawah itu boleh. Kalau lain bawah itu harus tertutup. Umpama kebuka dari samping sampai kebuka, umpama dari samping itu tidak boleh, batal. Atau terbuka dari atas, ini terlalu longgar. Makanya kata Rasulullah, jangan sholat dengan satu baju sedangkan di pundaknya tidak ada sesuatu. Takutnya itu nanti gini ngelewer kelihatan, umpama seandainya ada orang yang melihat itu bakal kelihatan. Nah, kalau sebegitu itu berarti tidak dianggap menutup aurat kalau kelihatan dari arah atas. Ya, kalau dari bawah makfu, memang kan bawah kan terbuka gitu. Ya, salahnya siapa yang suruh? Ya, jadi kecuali dari bawah itu tidak membatalkan. Kalau terlihat dari bawah memang tidak apa-apa. Tapi terlihat dari selain bawah, dari arah samping kanan, samping kiri kelihatan umpama sobek atau ya itu batal. Atau sobeknya jauh sehingga dari arah orang duduk ini sudah kelihatan, tidak boleh. Kecuali yang dimakfu itu yang kecil, yang sekiranya tidak kelihatan dari Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah idza shalla min wal yuqali bi tarfi al-atikai.
Kalau seorang sholat, seorang dari kalian di thawbin, di satu baju, falyukhalif bi tarafai, maka hendaknya dia memutarkan atau menaruh tarafai, dua ujungnya itu di atiqai, di dua pundaknya. Jadi kalau cuma sholat pada satu baju, hendaknya dilibatkan sehingga sekiranya tidak nampak, dilibatkan di pundaknya ini. Kalau satu dua sisi dilibatkan di sini supaya tidak nampak dari atas itu. Yukhalif fi atiqai, jadi diselempangkan di pundaknya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW qala shalla fi thawbin wahid ba'dahu alayya. Rasulullah pernah sholat di satu baju, sebagian bajunya di pundak, satu di bagian tubuh saya. Karena Siti Aisyah itu biasanya tidur karena rumah Rasul kan tidak seberapa lebar. Kadang Siti Aisyah tidur di mihrab, di tempat menghadapnya Rasul SAW di sholat malam. Kadang di riwayat yang lain di Bukhari, itu Rasul kalau sholat, kadang kalau beliau sujud saya tarik saya punya kaki, Rasul sujud. Kalau beliau berdiri saya harus lonjorkan kaki saya, kata Siti Aisyah. Jadi kadang sebagian pakaiannya Aisyah, sebagian pakaiannya Rasulullah itu berada di badan saya, katanya. Dalam riwayat yang lain bahkan ketika itu saya haid, artinya tidak apa-apa. Kalau ini pakaian tiba-tiba sebagian pakaiannya karena terlalu panjang, terus ada di badannya wanita yang haid. Kemudian dari Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah ini anak angkatnya Rasulullah dari Ummi Salamah dulu. Ya. Istri Rasul SAW, mantan istrinya Abu Salamah. Karena Abu Salamah meninggal, dinikah oleh Rasul SAW. Mana janda. Annaha sa'alatin Nabi SAW. Ummu Salamah pernah tanya pada Nabi, atusallil mar'a fi dir'in. Boleh enggak ya Rasul, apakah sholat perempuan itu dalam dir'in? Dir'in itu baju dalam. Maksudnya wanita dulu tuh pakai baju pelapis, kalau keluar tuh pakai baju lapisan lagi. Ya. Nah, dir'in itu baju yang dipakai, ya kalau bahasa, ya walaupun tidak mirip betul ya, ibaratnya kesuti daster lah. Baju yang biasa dipakai di dalam rumah. Itu dir'in. Wa khimar. Boleh enggak ya Rasul, orang sholat, wanita sholat dalam baju biasanya, baju dalam, baju daster itu, dan khimar, dan kerudung. Dia pakai baju biasa sama kerudung. Laisa alai izar, dia tidak dilapisi oleh sarung lagi, tidak pakai baju luar, baju pelapis. Boleh enggak? Kalau idza kana dir'u sabighan, itu boleh kalau ad-dir'u, baju yang bagian dalam itu, baju dasarnya tadi sabighan, panjang, menutupi sampai ke bawah, silakan. Yughatti zuhura qadamai, menutupi bagian punggung dua telapak kakinya, silakan. Kalau panjang. Ya, artinya tidak, walaupun tidak pakai baju lapisan lagi, tidak apa-apa, sudah sah. Yang penting sudah menutup aurat, tidak kelihatan tembus kulitnya, ya, itu sudah boleh kata Rasul. Hatta dia pakai baju yang bagian dalam itu dasar sebangsanya, tanpa baju luar lagi, tanpa pelapis, izar atau sebangsa. Dari Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah ini anaknya Ummu Salamah, jadi anak tirinya Rasulullah SAW, anaknya Abu Salamah. Setelah Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah, maka anak tirinya dipelihara juga oleh Rasul SAW. Ada Umar, ada Zainab bin Abi Salamah, ada 4 atau 5 lupa saya. Ada anaknya Ummu Salamah ini. Jadi anak tirinya Kanjeng Nabi. Qala ra'aitu Rasulullah SAW yusalli fi thawbin wahid. Saya melihat Rasulullah SAW sholat di baju yang satu baju. Mustamilan bihi, menyelimutkan dirinya dengan baju itu. Jadi baju satu ibarat kain panjang diselimutkan oleh Rasul, atau baju longgar yang dipakai oleh Rasul cuma satu baju. Umpama gamis ya cuma satu baju itu, tanpa ada baju lain. Ya. Wadi'an tarafai alaitikeh. Beliau meletakkan dua ujungnya di pundaknya supaya tidak kelihatan. Ini kain yang panjang yang dipakaikan di badan beliau, kemudian dua ujungnya itu diikatkan di pundaknya supaya menjaga yang bagian atas ini. Ini boleh itu. Itu hadis Abu Isa ini At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan hadis Umar bin Abi Salamah itu hadis hasan sahih. Dalam bab ini juga ada hadis yang lain dari beberapa sahabat lain. Contohnya di situ dari Abi Hurairah, dari Jabir, dari Salamah bin Aqwa, dari Anas, Amr bin Abi Asid, Abi Said dan Kaisan, Ibn Abbas, Aisyah, Ummu Hani, Amr bin Yasir, Tolak bin Ali, Ubadah bin As-Samit,
radhiyallahu anhum. Jadi hadis itu dikuatkan dengan hadis dari berbagai sahabat yang lain yang senada dengan itu. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala bainaman nasu fi salat subuh di Kuba. Sementara ada orang di salat subuh di Kuba. Irja'ahum atin, tiba-tiba orang yang salat subuh di Kuba itu didatangi oleh satu orang yang datang dan berkata, Inna Rasulullah SAW qad unzila alaihi lailah. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah diturunkan pada malam ini. Wa qad umira astaqbil Ka'bah. Jadi ayat maksudnya untuk menghadap ke Ka'bah, yang sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi tiba-tiba sholat subuh, enak-enak sholat subuh, datang orang ngasih pengumuman di Masjid Kuba. Orang itu teriak, orang ini sedang sholat. Ketahuilah Rasul sudah turun ayat pada malam ini pada beliau untuk menghadap ke Ka'bah. Fastaqbaluha, maka mereka pun menghadap ke Ka'bah. Wa kana wujuh ila Syam, dan sebelum itu wajah mereka ke arah Syam. Fastadaru, mereka berputar ke Ka'bah. Di Mawahibul Ladunia dalam riwayat yang lain dari Anas, inharafu wa hum ruku. Mereka berputar sedangkan mereka dalam keadaan ruku. Ini mutar ketika kasih pengumuman, ini masih ngadep Baitul Maqdis itu ke utara. Ka'bah itu di selatannya Madinah. Jadi dari utara mubeng ke selatan. Putar. Di Qustulani, Imam Qustulani menulis di syarah beliau atas Bukhari juga di Mawahibul Ladunia. Ya, itu mereka berputar. Jadi berputar jadi yang depan jadi belakang, yang belakang jadi depan. Tidak ada apa, sudah kelihatan. Kemudian jadi muter. Sebagian bahkan mengatakan karena tukar tempat depan belakang maka jalan itu melangkah. Terus dibahas apa tidak batal itu. Ada yang bahas macam-macam karena menurut mazhab Maliki kalau ada kemaslahatan sholat memang tidak batal. Mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i 3 gerakan saja berturut-turut sudah batal. Nah, tapi yang pasti ketika itu ya memang begitu kejadiannya. Menghadap ke utara asalnya, muter ke Ka'bah, ke selatan. Hampir 180 derajat itu muternya. Jadi yang depan ke belakang belum. Iya. Ada yang mengatakan itu karena kemaslahatan sholat atau memang mungkin belum turun tentang gerakan itu, tentang masalah pembatasan gerakan sholat. Bisa jadi belum diberitahukan pada saat itu sehingga mereka diperbolehkan, hanya mereka putar ke, ya otomatis yang depan jadi ke belakang, ya imamnya juga. Berdiri apa langsung putar gini dalam keadaan ruku? Ya kalau riwayat Anas saja, yang lain tidak menjelaskan. Yang riwayat Anas itu mereka inharafuhum ruku. Mereka berputar itu ketika dalam keadaan ruku. Baru berdirinya itu nanti baru mereka ketika berdiri itu baru mereka pindah posisi. Yang belakang di depan, yang depan di belakang. Imamnya. Iya. Nabrak. Makanya kan tidak ada yang meriwayatkan itu kecuali Anas. Dari Anas itu diriwayatkan itu ruku. Dari Abi Hurairah kalau Rasulullah baina masyriq wal maghrib kiblah. Antara masyriq dan maghrib itu kiblah. Antara timur dan barat itu kiblat. Ini dipakai terutama oleh mazhab Hanafi. Makanya paling longgar masalah kiblat ini mazhab Hanafi paling longgar. Mazhab Syafi'i paling sempit dan paling sulit dalam masalah kiblat. Sebab pada mazhab Syafi'i harus ainul Ka'bah. Harus pas. Kalau Hanafi tidak, jihatul Ka'bah, arah Ka'bah. Pokoknya arah Ka'bah di mana ya sudah menghadap ke sana. Walaupun menceng sedikit masih makfu dalam mazhab Hanafi. Syafi'i paling ketat. Harus persis ke Ka'bah. Ya kalau tidak ke Ka'bah, kalau itu yang di Ka'bah, yang di luar kota Mekah, ya paling tidak penjurunya adalah kota Mekah. Kota Mekah. Yang jauh itu ya kota Mekahnya, tanah haramnya. Yang di Masjidil Haram harus menuju ke Ka'bah. Yang di luar Masjidil Haram, Masjidil Haramnya menjadi patokan. Yang di luar Mekah, kota Mekahnya yang jadi patokan. Tapi harus tetap sebisa mungkin tepat. Kalau mazhab Syafi'i itu ketat. Mazhab Hanafi yang agak longgar.
Apalagi kata mereka mukanya wajahnya manusia ini kan tidak lurus, tapi ada agak ya, cekung sedikit. Sehingga mereka pun masih menghadap ke agak menceng sedikit. Insya Allah masih menghadap. Katanya Hanafi begitu. Ya. Kata mazhab Hanafi begitu. Ya, Madinah kiblatnya di selatan. Ya itu kan cuma kadang masjidnya saja yang memang dari awalnya kurang lurus. Ini pergeseran loh. Nah iya, paham, pergeseran itu sebenarnya bukan pergeser bagaimana, enggak. Itu yang menyebabkan kan, saya masih ingat tuh, saya lihat kan dari penjelasannya orang-orang Depak itu waktu itu di TV One, waktu itu kejadian waktu itu. Jadi itu bukan masalah bergeser anunya, kiblatnya, tapi penemuan dari orang-orang Depak waktu itu banyak masjid-masjid yang bergeser bahkan 30, ada yang kata di Jogja itu waktu itu ada yang 30 derajat melenceng. Ini salah satu faktornya karena menganggap orang sini itu pokoknya ngadep ngulon. Padahal kiblat kita tuh tidak ngulon lurus. Gitu loh. Kiblat kita tuh kalau dihitung dari utara 000 itu 294. Antara 292 sampai 294 derajat dari arah utara. Ya. Dari utara itu kan 0. Miring ke barat, ke timur 90 derajat. Ke selatan 180 derajat. Ke barat 270 derajat. Itu barat lurus. Nah, sedangkan kiblat tanah Jawa ini tidak barat lurus, tapi agak miring 22 derajat sampai 24 derajat tergantung paling barat apa paling timur. Itu miring dari barat lurus itu masih miring sekitar 22,5 derajat ke arah utara. Ya. Nah, itu kan makanya karena dianggapnya ngadep ngulon itu sehingga banyak terjadi kesalahan dianggapnya barat lurus. Itu loh. Sehingga itu yang dikatakan kemudian digeser lagi arah kiblat itu. Bukan bergeser, cuma banyak yang kurang presisi. Ya, itu yang kadang cuma menghadap barat lurus. Kalau menghadap barat lurus bukan menghadap ke Mekah, menghadap ke Afrika. Ya, barat lurus. Kemudian apa lagi? Jadi mabainal masyriq wal maghrib kiblat, antara timur dan barat itu kiblat. Pokoknya antara timur dan barat ini arah menghadap itu sudah kiblat. Ini banyak dipegangi oleh mazhab Hanafi. Mabainal masyriq wal maghrib kiblatun. Wa idza ja'alat al maghrib an yaminika wal masyriq an yasarika, fa mabainahuma kiblatun idza istaqbalta kiblah. Kalau kamu idza ja'alat al maghrib itu kata Abdullah bin Umar, kalau kamu jadikan barat itu di sebelah kananmu, ya, dan kiri itu di sebelah timur itu di sebelah kirimu, maka yang di hadapanmu itu kiblat. Ini kiblat penduduk Madinah. Karena Madinah itu kan ngadepnya ke selatan. Selatan tuh kita bisa ngadep ke selatan kan kalau kanan kita di barat, kiri kita di timur, maka kita kan menghadap ke selatan. Itu yang dimaksud Abdullah bin Umar. Kalau kamu menjadikan baratmu itu sebelah kanan, timurmu itu sebelah kiri, maka yang di hadapanmu itulah kiblat. Ini kiblatnya penduduk Madinah. Ya. Kemudian Nabi SAW misalkan ada misalnya kalau ada yang merupakan deh. Boleh itu masalah. Ini masalah anjuran untuk kita menghadang orang yang lewat. Kalau sholat seorang di atas kalian, la yada, jangan biarkan seorang pun yamuru melewati baina yada, di hadapan dia. Baina yada itu ya di hadapannya. Ya bukan ke sana, jadi di hadapan orang yang sholat persis, itu tidak boleh. Wal yadra'u, hendaknya dia tolak mastato, semampu dia. Fa in aba, kalau tidak mau, falyuqatilu, hendaknya dia bunuh. Fa innahu syaitan, hanya saja dia perang. Apa dia itu setan. Jadi dia perangi. Kalau tidak mau dia perangi. Hanya saja dia setan. Karena yang mengganggu orang sholat itu setan. Bukan membunuh, ya paling artinya memerangi.
Memerangi dalam arti yaitu mubalaghah, bisa juga diartikan membunuh tapi bukan makna aslinya hakiki, tapi makna majazi. Ini sebisa mungkin kalau memang seandainya tidak bisa kecuali dengan membunuh, maka itu kalau ngeyel terus, karena orang yang mengganggu orang sholat itu setan, walaupun wujudnya manusia dan sebagainya. Nah, di situ diriwayatkan lagi hadis yang lain, ya, dari Zaid bin Khalid al-Juhani, asal dari Abi Juhaim, yas'aluhu, ya, Zaid bin Khalid ini diutus bahwa Zaid bin Khalid ini mengutus Busur bin Sa'id kepada Abu Juhaim untuk mengutus madza sami'a, apa yang didengar oleh Abu Juhaim dari Rasulullah SAW tentang orang yang almar baina yadil musalla, orang yang lewat di hadapan orang yang sholat. Madza alaih, apa yang berlaku atasnya daripada dosa. Kalau Abu Juhaim, kalau Rasul bersabda SAW, lau ya'lamul marru, seandainya orang yang lewat itu ngerti, ya, orang yang lewat di hadapan orang sholat itu ngerti, madza alaih, apa yang akan tertimpa atas dirinya, lakana ayyakifa arba'ina khairan, pasti dia berdiri 40 lamanya lebih baik daripada dia yamurro lewat di hadapan orang yang sholat. Si perawi berkata, la adri, saya tidak tahu yang dimaksud 40 itu arba'ina yauman, apa 40 hari, au syahron 40 bulan, au sanatan 40 tahun. Ini seandainya orang yang lewat itu ngerti dosanya orang yang lewat di hadapan sholat, pasti dia lebih memilih berdiri untuk menunggu orang yang sholat ini selesai daripada dia lewat, walaupun dia harus berdiri selama 40 atau 40 bulan, 40 tahun atau 40 hari. Tapi tidak ada jaraknya. Ya itu tadi, baina di hadapan. Ya kalau di sana ya bukan di hadapan lagi, masa mau nolak kan enggak? Ya yang sebisanya dia nolak itu. Susah nolak itu semana dia. Itu. Kemudian apa lagi? Oh iya, pengecualian kalau di haram memang ada pengecualian. Memang luasnya itu dan juga sulit orang. Karena softnya itu kadang-kadang sudah ini penuh, kadang dia ingin ke belakang, kadang mau lewat gimana ini kosong, ini diisi lagi. Ini pengecualian, tapi sebisa mungkin selama ada jalan lain ya jangan dia lewat di depan. Itu. Makanya kalau bisa dikasih jarak. Jadi di hadapan sholat itu jangan langsung soft. Kalau memang itu seperti masjid-masjid yang besar, seperti Masjid Nabawi itu kan pasti ada jarak. Softnya itu kan tidak mepet orang pas sujud itu langsung soft lagi, tidak. Ada jaraknya antara soft itu. Jadi orang itu bisa. Kalau kita itu kadang kesundul ya namanya. Jadi memungkinkan karena orang kan masjid kayak Nabawi itu kan besar, terlalu besar. Sulit, orang nggak mungkin menjaga orang untuk Makanya kan dikasih itu supaya memungkinkan orang itu masih bisa lewat. Terus di beberapa soft tertentu kan dikosongi kan gitu supaya orang bisa lewat. Emang masjid-masjid besar ya harusnya begitu. Karena khawatirnya itu tadi, khawatirnya ada orang batal atau apa. Nah, itu kan sulit nanti. Kemudian apa lagi? Kalau Abu Isa, ini Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya Abu Juhaim itu hadis hasan sahih, dan dalam bab ini ada berapa hadis yang menguatkan, yaitu dari Abi Sa'id, Abu Hurairah, dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, wal amal alaihi inda ahli ilm, dan amal adalah atas hadis seperti ini. Ini amal berdasarkan ahli ilmu, di sisi para ahli ilmu berdasarkan hadis yang ini. Karihul murur, mereka tidak suka untuk lewat di hadapan orang yang sholat. Walam yarau anna dzalika yaqta'u sholat rajul, tapi mereka tidak memandang bahwa itu memutus sholatnya orang yang sholat. Artinya mereka tidak berpendapat bahwa itu membatalkan orang yang sholat, yang lagi sholat itu batal. Tidak batal. Cuma dosa bagi orang yang lewat, tapi tidak membatalkan orang yang sedang sholat dengan lewatnya tadi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW yaqta'u shalah al-mar'atu wal himar wal kalb wa baqiya dzalika mithlu mukhiratir rahli. Ya, memutus sholat, bisa memutus sholat siapa perempuan, ya, al-himar, keledai, dan anjing. Wa yaqi dzalika, dan bisa menghindari dari itu yang seperti mukhiratir rahli, seperti penghabisan daripada rohal, daripada kendaraan itu. Dulu ada kayu yang untuk menopang perbekalan kalau unta itu lagi berhenti, itu ada kayu di bagian belakang unta.
Itu kadang-kadang kayu itu maksudnya mukhiratul rahli itu bisa dijadikan sutra untuk menghindari orang yang lewat itu tadi. Kemudian apa lagi? Al-Musa bin Talha rahimahullah dari ayahnya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an. Qala Rasulullah idza wada'a ahadukum baina yaday mithla mukhiratir rajul falyusalli itu. Kalau seorang di antara kalian meletakkan di hadapannya sesuatu seperti mukhiratir rahli, seperti kayu yang ada di belakangnya rohal, itu silakan dia sholat. Wala yubali man marra, jangan dia pedulikan orang yang lewat atau yamuru wara dzalik di belakang itu. Artinya akan ada sutroh, itu namanya istilahnya sutroh, penutup. Kadang-kadang Rasul menancapkan tongkatnya, kadang-kadang kalau di padang pasir beliau menancapkan tongkatnya untuk sebagai sutroh. Nah, orang lewat di belakangnya itu, di belakangnya tongkat itu. Silakan, tidak apa-apa. Kemudian kalau Abu Isa, ya, hadis Talha itu hadis hasan sahih. Dalam bab ini juga ada hadis lain dari Abu Hurairah, dari Sahal bin Abi Hasmah, dari Sabra bin Ma'bad al-Juhani, dari Abi Juhaifah, dari Aisyah radhiyallahu anhum. Dari Aun bin Abi Juhaifah, anna Abahu radhiyallahu anhu ra'a Rasulullah, bahwasanya ayahnya Aun ini melihat Rasulullah SAW di kubah hamra, di satu kubah yang merah dari adamin, daripada kulit. Orang itu Bilalan akhraja wudu'an, saya melihat Bilal mengeluarkan air wudu. Faratun nas yabtadirun dzalika wudu, saya melihat orang-orang berebut kepada wadu, air wudu itu. Jadi Rasul rupanya habis wudu di kemahnya, terus Bilal mengeluarkan air wudu bekas dari Rasul SAW dari luar kemah, kemudian semuanya berebut air wudunya Rasul. Faman asaba min syai'an, siapa yang mengenai daripada air wudu itu sesuatu, tamassabi, dia mengusap badannya dengan air wudu itu. Wa malam yusib minhu, siapa yang tidak mengenai daripada air wudu, akhadha min balali yadi sahibi, dia mengambil dari basahan tangan temannya. Jadi dia ngambil dari basahnya tangannya temannya yang sudah ngambil, diambil basahnya dari temannya. Ya. Yang tidak kumanan, tidak kebagian. Summa ra'aitu Bilalan akhadha anazatan farokat. Kemudian saya melihat Bilal mengeluarkan anazah, tongkatnya Rasul, rokaza, lalu menancapkan tongkat itu. Ya, anazah itu yang ada cekungnya, tongkat yang ada cekung dia. Ya. Atau tongkat biasa yang ada melengkung itu anazah. Wa kharaja Rasulullah SAW fi ulatin hamra musyammirat. Maka Rasul SAW keluar dalam hulatun hamra, jubah yang merah, ya, musyammiran, dengan menyingsingkan jubah itu tadi. Fa shalla ilal anazah, maka Rasul salat menghadap ke tongkat tadi bersama manusia, orang-orang yang di belakangnya, rakaatan 2 rakaat. Waratun nas wa dawab yamurruna baina yadil anazah, saya lihat manusia dan hewan itu lewat di hadapan tongkat itu tadi. Ya, tidak apa-apa kalau sudah ada sutra, maka dia sudah ada penutup antara dia dengan kiblat, silakan orang lewat di situ. Dengan syarat ada sutra. Sutra ini penutup antara dia dengan kiblat, ada satu. Ya, termasuk sejadah itu kalau dia tidak dapati, nanti ada hadisnya. Kalau tidak dapat itu silakan dia gelar sajadah itu juga sebagai sutra sajadah. Anak Nabi dari Aisyah, Nabi SAW kan yusolli minal lail wa ana mu'taridah. Nabi pernah sholat malam, saya mu'taridah, saya melintang antara beliau dengan kiblat. Saya tidur terlentang antara beliau dengan kiblat. Kak tirodil jenazah, seperti terlentangnya jenazah. Jadi Rasul sholat, Siti Aisyah di kiblat. Karena memang rumah Rasul SAW tidak seberapa lebar. Ya, 4 meter kali 4 meter kali 3,5 meter tingginya. Dari Abdul Muttalib bin dari Al-Muttalib bin Abi Wada'ah, dari batu ahli, saya diberitakan oleh sebagian keluargaku dari jadde, dari kakeknya, radhiyallahu anhu an Nabi SAW, bahwa kakeknya itu pernah melihat Nabi yusolli sholat mimma yali baba Bani Saham, ya, daripada apa yang dekat di pintu Bani Saham tadi, sedangkan orang lewat baina yadayhi, yamuruna baina yadayhi, walaysa bainahuma sutra, dan tidak ada sutra di antaranya. Ya. Karena Abi Dzarin ini sebagian menganggap itu ya memang makruh, tidak haram. Ya, cuma sangat keras ancamannya. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah idza qama ahadukum yusolli fa yasturuh idza kana baina yadayhi mithlu akhirati rahli. Itu apabila seorang berdiri dari kalian yusolli salat, maka yasturuh, yang menutupi dia, ya,
Sesungguhnya itu menutupi dia kalau ada di antara di hadapannya itu sesuatu yang seperti akhirati rohali, sesuatu seperti kayu yang berada di belakangnya rohal. Artinya kalau ada kayu di hadapan dia itu sudah menjadi sutroh bagi dia untuk sholatnya. Wal ilam yakun baina yaday min ta'akhuratul, kalau tidak ada di hadapannya seperti kayu itu tadi, fa innahu yaqta salatahu, maka bisa diputus sholatnya. Tadi sudah jelaskan bahwa itu menurut muktamadnya tidak memutus sholat, tapi ancamannya makruhnya bagi orang yang lewatnya, bukan yang dilewati. Yang dilewati sholatnya tidak putus. Cuma di awal-awal Islam memang dikatakan yaqta ini, tapi hadis ini tidak berlaku. Ya. Yaqta'u sholatul imar wal mar'a wal kalbul aswad, itu bisa memutus sholat berupa keledai ya, perempuan dan anjing yang hitam. Ya. Maka ditanya, qultu ya Bazar, ma balul kalbil aswad minal kalbil ahmar? Ada apa gerangan dengan anjing hitam dan anjing merah? Minal kalbil aswad, dari anjing kuning. Kok anjing hitam saja yang kau sebut? Qala ibn akhi, saya pernah tanya, wahai putra saudaraku, saya pernah tanya itu pada Rasulullah SAW, sebagaimana kau tanya pada saya. Rasul bilang al-kalbul aswad syaitan, anjing yang hitam itu setan. Lafadznya hadis Muslim, dari riwayat Muslim. Abu Sa'id, Abu Isa, Imam Tirmidzi mengatakan dalam bab itu ada sahabat lain yang meriwayatkan juga, Abu Sa'id, Hakam bin Amr Ghifari, Abi Hurairah, Anas, dan hadis Abi Dzar ini hadis hasan sahih. Wa dzaba ba'du ahli ilm ilaih. Sebagian ahli ilmu berpendapat kepada ini, kepada pendapat ini. Qalu yaqta'u shalah al-himal wal mar'a wal kalbu aswad. Bisa memutus sholat, itu keledai kalau dia lewat di hadapan orang sholat, itu membatalkan sholat orang yang sholat menurut pendapat ini. Tapi kita sudah jelaskan muktamadnya, terutama dalam mazhab Syafi'i, itu tidak memutus sholatnya orang yang sholat. Artinya tidak membatalkan. Tapi yang lewat itu yang dilarang. Tapi tidak memutus orang yang sholat. Tapi pendapat yang lain tetap mengambil hadis ini, sehingga dikatakan memutus sholat itu kalau ada keledai lewat, perempuan, ya. Maka Siti Aisyah marah kalau ada orang bawa hadis ini. Sawaitana, kau nyamakan kita perempuan dengan keledai, kata Siti Aisyah di Bukhari. Ya, di Bukhari. Kata ada sahabat tabi'in bawa hadis ini, marah Siti Aisyah. Kau nyamakan kita perempuan sama keledai. Langsung Siti bilang, saya sholat di depan Rasulullah, itu membawakan hadis yang tadi. Saya pernah sholat malam, saya melintang seperti jenazah di depan Rasulullah, dan Rasulullah SAW tidak melarang saya. Kenapa kau samakan wanita dengan? Dan Ibnu Abbas radhiyallahu akbar turakiban ala imari atanin, ya. Itu qala Ahmad alladzi la asyku fi anal kalbal aswad yaqtusu, itu Imam Ahmad bin Hanbal berkata, yang saya tidak ragu bahwasanya anjing hitam itu memutus salat. Wa fi nafsi minal imar wa asyai, sedangkan dalam diri saya ada sesuatu yang mengganjal tentang keledai dan wanita. Tapi beliau berpendapat anjing hitam itu tetap memutus salat karena itu syaitan katanya. Itu ada hadis yang menguatkan di Sahih Muslim. Sedangkan Ishaq, ini mazhab yang lain sudah tidak ada, mazhabnya Ishaq bin Rahawayh. La yaqtawa syai'un illa kalbu aswad, tidak memutus sesuatu kecuali ini, tidak ada sesuatu yang memutus salat kecuali anjing hitam. Itu sependapat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i tidak ada yang memutus salat itu tadi, cuma yang dilarang orang yang lewat tadi. Abdullah bin Abbas mengatakan, akbal turakiban, saya pernah datang di atas himar atan, himar yang keledai betina. Wa ana yaumaidin qad nasul ihtilam, saya ketika itu sudah mendekati ihtilam, sudah mendekati baligh. Rasulullah SAW yusolli, sholat di Mina, ila ghori jidar, ke bukan tembok. Ini belum menghadap karena itu tanah lapang, tidak ada tembok di situ. Famaratu baina yaday ba'di sofi, saya, kata Abdullah bin Abbas, dengan keledai saya itu saya turun, saya lewat di sebagian sof. Asaltul atan, saya lepaskan atan keledai betina itu tergembala sendiri. Lalu saya masuk sebagian sof. Falam yungkar zalika alaih, dan tidak diingkari hal itu atas diri saya. Tidak diingkari hal itu atas. Jadi nggak ada sahabat pun yang mengingkari saya jalan di sebagian sof itu, nggak ada sahabat pun yang mengingkari perilaku saya berjalan di sebagian sof. Ya, beliau melakukan itu karena ketika itu masih kecil katanya, menjelang baligh tapi belum baligh. Abu Isa Imam Tirmidzi mengatakan ini hadis hasan sahih, hadisnya Abdullah bin Abbas. Di bab ini itu kebiasaan Imam Tirmidzi mesti gitu. Nanti kalau kita baca Sunan Tirmidzi, itu setiap bab itu Imam Tirmidzi mengomentari seperti itu. Pasti dalam bab ini nanti ada hadis dari ini. Bab ini juga ada hadis yang lain riwayatkan oleh sahabat ini. Itu kebiasaannya Imam Tirmidzi di Sahih Sunan Tirmidzi. Kemudian dari Aisyah, dari Fadl bin Abbas, dari Abdullah bin Umar,
dari al-amal alaih, dan amal para jumhur adalah berdasarkan hadis ini. Inda aktsari ahli ilmi min ashabin Nabi SAW. Wa man ba'da min tabi'in. Qalu itu apa? Mereka berkesimpulan la yaqta'u sholata syai'un, tidak memutus salat sesuatu apapun. Wa bi yaqulu Sufyan wa Syafi'i. Inilah pendapat Imam Sufyan ats-Tsauri dan Imam Syafi'i. Jadi orang dilewati orang salatnya tidak batal. Ya cuma orang yang melewati itu kena dosanya atau kena hukum makruhnya. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, "Bainama Rasulullah SAW yusalli bi ashabihi." Itu dakhala ana alaih. Rasulullah suatu kali sholat di sandalnya, tiba-tiba beliau lepas sandal. Tiba-tiba tengah-tengah sholat beliau lepas sandal. Fawadahu ma'an yasar, lalu diletakkan di sebelah kirinya. Falamma qaum, ketika melihat hal itu, siapa kaum? Orang-orang lihat Rasulullah lepas sandalnya, al-qauni alau, mereka sekaligus melepas sandal juga karena melihat Rasulullah melepas sandal. Falamma qada Rasulullah SAW salatah, ketika menyelesaikan siapa Rasulullah akan sholatnya, qala ma hamalakum ala ilqaini alikum, apa yang membawa kalian, mendorong kalian untuk melemparkan sandal kalian, melepas sandal kalian? Qalu ra'ainaka alqaitana alaik, kami melihat Anda melepas sandal Anda, maka kami ikut lepas. Fa alqainani alana, kami lepas sandal kami. Fa qala Rasulullah SAW, inna Jibril atani, Jibril itu tadi barusan datang kepada saya. Ini Rasul menjelaskan kenapa beliau lepas sandal. Jibril datang kepada saya, akhbaroni, memberitahu saya bahwa fihi maqazaron, bahwasanya di dua sandal itu ada najis. Qala adzan, kotoran atau adza, kotoran. Wa qala idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur. Maka Rasul bersabda, kalau seorang datang dari kalian ke masjid, hendaknya dia perhatikan di sandalnya itu. Fa in ra'a fi alai qazaron, kalau melihat seorang dari kalian itu di dua sandalnya qazar, kotoran, hau adza, sama kotoran, falyamsahu, hendaknya dia gosok sandalnya supaya hilang kotoran tadi, wal yusalli fihima, lalu dia sholat di dalam sandalnya tadi. Ya karena dulu lantainya pasir, ya. Kalau sekarang masuk sandal ke masjid, pentungi takmir. Ya. Dari Ya'la bin Shaddad bin Aus, Ya'la bin Shaddad bin rahimahullah, dari ayahnya Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, qala Rasul khaliful yahud, Rasul bersabda, salahilah orang Yahudi, jangan kamu turuti. Fa innahum la yusalluna fi ni'al, mereka tidak pernah sholat di sandal mereka, wala khifafim, tidak pula sholat dalam khuf mereka. Maka sholatlah kalian dalam khuf kalian. Artinya kan begitu, sholat di dalam khuf. Karena Yahudi tidak pernah sholat pada khuf. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Ya, Amr bin Shu'aib ini, Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Itu sering di Sunan Nasa'i, juga di Sunan Abu Dawud ini pasti kalau nyebut Amr bin Shu'aib itu an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, itu maksudnya dari Amr bin Shu'aib, dari kakeknya, an jaddihi, ya, dari ayahnya Shu'aib, dari kakeknya. Kakeknya Shu'aib itu Abdullah bin Amr, sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ini cicitnya. Jadi semua periwayat hadis, cicitnya periwayat hadis, mbahnya periwayat hadis, ya, ayahnya periwayat hadis. Jadi langsung enak dari Amr bin Shu'aib, dan pokoknya dari ayahnya, dari kakeknya. Kakeknya dengar dari Rasulullah SAW. Itu masyhur sudah. Jadi nggak pernah diulang. Itu di Sunan Nasa'i, Abu Dawud, itu nggak pernah diulang. Di Abu Dawud pun begitu. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu. Kakeknya adalah sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Jadi Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Ra'aitu Rasulullah SAW, saya melihat Rasulullah SAW yusalli hafiyan munta'ilan. Saya pernah lihat Rasulullah itu sholat dalam keadaan hafiyan, nyeker, telanjang kaki, dan munta'ilan. Pernah juga saya lihat bersandal. Jadi kadang saya lihat Rasul nyeker, kadang saya lihat Rasul SAW memakai sandal. Wallahu a'lam. Sampai situ dulu. Kalau memakai harus ini ya, harus supaya aku dilepas ya, di atasnya. Apa ya? Kalau pakai sandal, kenapa? Nggak dipakai langsung, tapi dilepas di atasnya. Ya kalau ragu, Ya. itu kalau kita biasanya kalau sholat di kuburan, kalau mau tamat mazhab Syafi'i tanah kuburan itu najis karena takut bercampur anu. Maka kita biasa kalau sholat jenazah kuburan, saya taruh sendal itu, kita sholat di atasnya. Karena kalau langsung pakai sendal berarti kita mutasil bin najasa takutnya. Kalau jadi sendal itu dijadikan alas, bukan jadi dipakai. Kalau dipakai berarti kita memakai sesuatu yang bersambung dengan najis. Itu berupa sandal itu. Itu kalau ada najis. Kalau tidak ada, dipakai aja, tidak apa-apa. Atau sholat pakai sendal. Iya pernah. Iya biar pernah. Tidak batal.
sandal nggak batal. Oh enggak, kenapa? Kan pakai Hah? Soalnya pakai sandal aja. Ya, pakai sandal aja ya Pak. Pakai sandal aja ya batal. Itu sama kayak itu. Sholat imamnya kopiah hitam. Ya tidak sah. Imamnya kopiah. Tidak sah. Itu sama juga nyuruh orang sholat itu dosa. Orang sholat kok lagi sholat disuruh, kan dosa. Nyuruh orang sholat itu dosa. Bukan menyuruh orang untuk sholat, bukan. Nyuruh orang sholat itu dosa. Atau sholat dilanggar. Ya, sholat dilanggar. Sholat kok dilanggar. Sedikit dari kalamnya Abdullah Al-Haddad, wasalatu mas-sabab fi istiqwa'i syahawat fi hadzal zaman aktsar min az-zaman sabiq. Saya bertanya, kata Syekh Ahmad Syajjar dari kalam Imam Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu warḍa, amin. Beliau muridnya itu bertanya, saya pernah tanya sama Imam Haddad, apa sebabnya kuatnya syahwat pada zaman ini? Lebih kuat daripada syahwat pada zaman sebelumnya. Ya. Wala li'anna ala zaman sabiq kanu aqwa yaqinan. Karena orang dulu itu sebetulnya kata Imam Haddad syahwatnya sama godaan syahwatnya, tapi orang dulu keyakinannya pada Allah lebih kuat sehingga menghadapinya gampang. Orang sekarang keyakinan pada Allah itu lemah. Wa aktsaru halalan, dan orang dulu halalnya lebih banyak makanannya sehingga mereka lebih kuat menghadapi fitnah syahwat. Syahwat itu bukan kepada wanita saja ya, segala yang menyenangkan dari dunia. Kendaraan apa itu, kesenangan-kesenangan duniawi itu namanya syahwat, bukan hanya kepada wanita atau kepada lawan jenis, bukan. Jadi tanya, kenapa kok orang syahwat zaman sekarang ini kesenangan pada syahwat itu lebih nampak, lebih mencolok zaman sekarang daripada zaman dulu? Kata Imam Haddad, bukan syahwatnya. Orang dulu keyakinannya lebih kuat sama Allah Ta'ala. Sama makanannya halal. Sehingga dorongan kemaksiatan itu lebih tipis kepada mereka. Orang sekarang kuat dorongan maksiat dari syahwatnya karena makanannya sudah tidak karu-karuan. Terus keyakinannya sama Allah itu sudah lemah. Wa aqrabu ahdan bin nubuwah, dan orang dulu masih lebih dekat zaman kenabiannya, lebih dekat dari zaman kenabian. Kita makin jauh dari zaman kenabian. Qultu lahu ayu amalin ya'mal fi taqwatil qalb ka'amali syahwa fi taqwatil nafs. Ya. Ayu amalin ya'mal fi taqwatil, apa yang bisa menguatkan hati seperti syahwat menguatkan nafsu. Ya. Segala yang menyenangkan, kita melihat sesuatu yang senang, rumah bagus, ini bagus, ini pasti terbangkit yang kita punya keinginan kan. Itu manusiawi kan. Kata muridnya ini, ya Habib, apa yang bisa menguatkan hati kepada Allah sebagaimana menguatkannya syahwat kepada nafsu. Apa sesuatu yang bisa menguatkan hati? Nafsu kan dikuatkan dengan syahwat. Hati kita dikuatkan dengan apa? Qala al-yakinul kamil, keyakinan yang sempurna. Fa inna nafsa la tatruku syahwat illa al-khauf muz'ij au syauq muqlik. Sebab nafsu, ini gambaran beliau. Ini memang kelihatannya sederhana, tapi ini kunci, tapi sulit memang. Tapi kata beliau, lihat kata beliau, nafsu itu tidak meninggalkan sesuatu yang menyenangkan, ya kan? Kecuali karena ketakutan yang sangat, atau syauq, rindu kepada sesuatu yang lebih indah dari itu. Ya, orang ketika berada dalam kesenangan duniawinya, dia tidak mungkin meninggalkan kesenangan duniawinya kecuali karena rasa takut. Ya, rasa takut atau kerinduan yang melebihi daripada kesenangan yang dia dapat itu, baru dia bisa meninggalkan kesenangan yang sedang dia geluti. Maka begitu juga orang yang yakinnya kuat, yakin akan neraka surga, seolah-olah dia melihat bagaimana mereka tidak meninggalkan semua kesenangan ini untuk kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi kata beliau, sesuatu yang bisa memperkuat kalbu, sebagaimana syahwat memperkuat nafsu, maka yang memperkuat kalbu adalah al-yakinul kamil, keyakinan yang sempurna. Itu. Keyakinan sempurna bagaimana diperoleh? Beliau sudah jelaskan di Risalah Mu'awanah. Caranya 3. Yaitu tafakur kepada alam semesta ini. Kalau tidak bisa langsung tafakur pada Quran, karena di Quran itu banyak ayat yang mengajak kita tafakur. Tafakur pada hadis tentang kabar-kabar dari Rasulullah tentang akhirat, tentang ya. Itu. Dan dua-duanya itu paling sederhananya adalah hadir di
Ya majlis-majlis seperti ini karena kita mau tafakur sendiri sulit. Gitu. Dan yang ketiga istiqomah dalam amal soleh. 3 itu yang beliau sebut di Risalah Ma'wana untuk memperkuat iman supaya sampai kepada derajat yakin. Tafakur pada tanda-tanda yang ada di alam dan bahkan pada diri kita sendiri. Tafakur terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul SAW yang itu mendekatkan juga menguatkan hati kita, sama istiqomah dalam amal soleh. 3 ini bisa menguatkan iman kita sampai derajat yakin tadi, al-yakinul kamil, sehingga mendorong kita untuk mengejar akhirat tadi, tidak terjebak pada kesenangan duniawi saja. Wallahu a'lam. Sallallahu ya Rabbana tarafna annana tarafna wa annana sarafna ala ladha sharab fatub alaina tauba tawsilu auba wa sunnana al-awrati wa amin ruwa اغفر لوالدينا ربي ومولانا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع ربي أسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا المصطفى الرسول نأضى بكل صلى وسلم ربي عليه أنت الحب وآله وصحبه إذا تصصصه والحمد للإله برئ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت قنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى تبارك ربنا لما قضينا نستغفرك ونتوب إليك صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة إن شاء الله. Oh ya, tadi ini syifa. Fatihah syifa li Agil bin Ahmad Al-Attas. Allah yashfi shifaan ajilan zahiran batinan. Ya Allah yashfi shifaan ajilan zahiran batinan wa saqman wal alaman. Ya Rabban nas allahu syafin syafi. Alhamdulillah ma fil shifaan la saqman wal alaman. Ya Syafi ya Hamid ya Majid afu anhu kula tabin syadid wa bina hajjil hadid wal marad syadid wal jaysh al adid ajal nuran nurik wa hasan zik nasrun sayyuban baik. فاطمة عطاء حسن حسن تأييد يا ذا الجلال الكرام والخلق والسلطة أنت فيهم شرك الشر الخلق أكبر يسم الله وداوي دوايك وشفي شفايك وأغني فضلك من سوى الضر وأن أذاك يا النبي وآل بخاري ورجاله إن الرجل قراشي فرمض من النبي إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة.